Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh teknologi kesehatan dan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan dan kebidanan. Pertama, tensimeter. Tensimeter manual adalah alat ukur tekanan darah yang menggunakan pompa balon, meteran penunjuk, dan selang yang terhubung ke manset. Tensimeter manual juga dikenal sebagai sphygmomanometer manual. Tensimeter ini mengalami perkembangan menjadi tensimeter digital. Tensimeter digital adalah salah satu alat pengukur tekanan darah yang praktis dan mudah digunakan di rumah. Jenis tensimeter ini dilengkapi dengan manset yang dipasang di lengan dan dapat menggembung secara otomatis. Kedua, timbangan bayi. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat badan bayi. Timbangan manual. Setelah itu terjadi perkembangan teknologi menjadi timbangan otomatis yang lebih praktis dan hasil ukur sudah muncul di layar. Timbangan digital biasanya juga terdapat pengukuran panjang badan bayi dan langsung bisa mengukur IMT pada bayi sangat canggih. Ketiga, sistem rujukan terintegrasi. Sistem rujukan terintegrasi adalah media komunikasi dan informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat horizontal maupun vertikal dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Tampilan layar, sistem rujukan terintegrasi. Sistem rujukan terintegrasi memudahkan vaskes untuk memilih tempat rujukan vaskes yang lebih tinggi dan mengkonfirmasi ke vaskes tempat rujukan manakah yang masih memiliki ruangan untuk pasien rujukan. Selanjutnya memudahkan nakes untuk melihat data diri pasien dan kondisi pasien rujukan melalui sistem rujukan terintegrasi sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Keempat, ultrasonografi. Ultrasonografi USG adalah prosedur pemindaian dengan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuan USG adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. USG mengalami perkembangan mulai dari USG 2D, berkembang menjadi 3D dan berkembang lagi menjadi sekarang yaitu 4D. Perbedaannya terletak pada kualitas dan warna gambar yang ditampilkan di monitor. Kelima, Mobile JKN. Mobile JKN adalah aplikasi untuk mempermudah akses informasi Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Pada aplikasi ini bisa mengecek biaya, tagihan, serta cek status kepesertaan. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dengan mencari Mobile JKN. Keenam, termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau perubahan temperatur. Termometer digunakan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, meteorologi, dan industri. Termometer air raksa adalah termometer yang terbuat dari raksa dan ditempatkan di tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat suhu dapat dibaca sesuai panjang raksa di dalam tabung kaca. Beragam tergantung pada suhu. Kerugiannya, tak hanya karena tabung kacanya yang mudah pecah dan dapat melukai penggunaannya. Bahaya utama justru datang dari cairan berwarna perak di dalamnya yang merupakan air raksa. Air raksa atau senyawa merkuri dalam termometer. Air raksa sangat beracun dan berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh, sehingga terjadilah perkembangan menjadi termometer digital. Termometer digital hasil ditampilkan dengan layar liquid crystal display untuk menampilkan hasil pengukuran yang menawarkan akurasi, keamanan, dan kecepatan dalam pengukuran temperatur dan yang pastinya lebih aman. Ketujuh, elektrokardiografi. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan medis untuk mengevaluasi fungsi jantung. Alat ini memudahkan dokter untuk melakukan dan membaca hasil pemeriksaan rekam jantung. Kedelapan, Simpus Online. Simpus Online adalah platform berbasis web yang digunakan untuk mengelola aktivitas puskesmas. Berikut adalah tampilan awal Simpus Online. Fitur Simpus itu sendiri yaitu pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, pengelolaan obat, manajemen pasien, rekapitulasi dan pelaporan data, administrasi, laporan keuangan, pemantauan kinerja. Kesembilan, aplikasi kalkulator HPAT. Ini merupakan salah satu teknologi berbentuk software
Pada aplikasi ini tidak perlu menghitung secara manual, lagi menggunakan pena, cukup masukkan tanggal HPH dan tanggal pemeriksaan seperti gambar berikut. Dalam aplikasi ini juga sudah dijelaskan tahap-tahap perkembangan yang terjadi pada ibu dan bayi loh. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store ya, dengan mencari kalkulator kehamilan Pro ke-10 Doppler. Doppler ditemukan oleh Dr. Edward Harry Honorable pada tahun ke-1958. Doppler adalah alat untuk mendengarkan detak jantung janin. Dulu alat untuk mendengarkan denyut jantung janin menggunakan funendoskop yang terbuat dari kayu ataupun kaleng. Alat ini masih banyak keterbatasan dan kepekaan terhadap suara. Lalu saat ini alat untuk mendengarkan denyut jantung janin mengalami perkembangan menjadi alat yang dinamakan Doppler. Alat ini lebih peka terhadap suara dan lebih praktis karena tidak perlu menghitung detak jantung janin secara manual dalam 1 menit. Terima kasih. Semoga bermanfaat.